kalau ada orang beda pendapat, dibilang musuh negara. Ya mungkin saya ini juga sama Pak Harto dibilang musuh negara. Saya ini mencintai negara saya ini. Karena mencintai inilah kita bergerak seperti ini. Karena takut negeri ini terjual sama asing, terutama asing. Dan jangan sampai jadi negeri komunis. Karena nuansa kehidupan komunis di Indonesia ini sudah nyolok. Jokowi ini kalau saya lihat mulai dari 2014 sampai sekarang bukan bekerja untuk rakyat Indonesia. Ya, saya khawatir beliau ini bekerja untuk kepentingan Cina. Pengalaman 98 itu adalah satunya tujuan antara para mahasiswa, para buruh, rakyat dengan TNI. Sebelum ke Pak Marwan lagi, ini berkaitan dengan tanggal 10 ya. Kan kita tahu bahwa Presiden sebagai kepala negara mestinya kan memberikan keamanan, memberikan rasa aman pada rakyat. Tapi kan sekarang sudah tidak ada kepercayaan itu lagi. Nah maka timbullah banyak gerakan-gerakan yang terdekat ini adalah 10 Agustus besok. Dan itu tentu bukan sekedar buruh ternyata. Banyak sekali elemen rakyat yang komponen lain juga mempunyai tujuan yang sama. Nah, apa harapan atau bagaimana cara mengantisipasi supaya rapih terhadap menunjukkan perlawanan ini, Pak Harto mungkin sedikit terhadap gerakan tanggal 10 besok dan Pak Narto. Siapa dulu? Pak Harto. Kalau boleh saya katakan, mungkin saya akan berkaca dari pengalaman saya tahun 98. Ya. Pengalaman 98. Pengalaman 98 itu adalah satunya tujuan antara para mahasiswa, para buruh, rakyat dengan TNI. Ya. Tapi sekarang kita melihat TNI itu dilumpuhkan. Saya katakan dilumpuhkan. Contohnya kalau ini, Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 itu aja sudah ketimpangan. Itu aja sudah membuat ABRI seolah-olah di bawah polisi. Apa? Kalau saya tandai satu saja. Di situ ada pasal yang mengatakan Polri di bawah langsung kepada Presiden. TNI Kemenhan. Kalau kita lihat ada rapat kabinet misalnya, Polri boleh ikut rapat kabinet, dia di bawah Presiden. Panglima TNI enggak, enggak usah ikut. Menhan kamu udah ikut. Kan begitu ceritanya. Ya. Ini salah satu dilumpuhkan. Kemudian ada lagi timbul yang saya jadi tanda tanya itu adalah democratic policing. Loh, ini kemana arahnya? Ya. Artinya apa? Polisi sudah mulai diseret ke bidang politik. Dan kecurigaan saya, terus apa? Mendagri jadi dari polisi. Ya kan? Apa enggak itu pelemahan? Padahal orang tahu kalau yang namanya dulu Binter itu diberikan oleh Angkatan Darat, dibantu dengan angkatan lain. Itu karena satu hal. Kalau di dunia ini, kalau di Indonesia ini nanti terjadi pertempuran, tidak ada yang bisa dimenangkan oleh ABRI. Semua pertempuran, kecuali satu. Perang rakyat semesta. Itu tugas pembinaan teritorial itu sekarang. Itu dilumpuhkan. Ini sudah tidak benar. Ini sudah benar. Jangan bercuriga sekarang. Orang bercuriga, enggak. Di fungsi sekarang kita sudah hapuskan. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih baik, di fungsi atau multifungsi daripada polisi? Iya kan? Kekacauan ini sekarang paling mendasar. Semua bidang kacau. Karena apa? Karena multifungsi daripada polisi. Itu. Sekarang kalau mungkin saya tambahkan dikit. Kalau boleh saya bercuriga. Sekarang ada kan pesawat Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Kan bagus itu. Di benak saya itu bukan untuk angkut pasukan itu. Itu untuk escape. Escape, siapa yang escape? Yang escape orang ini merasa kalau nanti salah dia harus lari ke luar negeri pakai apa? Maaf itu saya bilang ya saya boleh aja suzon kan nggak dilarang di Republik ini suzon. Ngeri sekali. Iya. Jadi Terima kasih. Ini saya sambung sedikit. Sebaiknya sikap TNI terhadap seperti ini
untuk mengayomi atau adil di tengah-tengah rakyat itu apa yang harus dilakukan mestinya? Ya dari negara yang harus dibuat positioningnya dengan betul positioning. Kalau negara jelas melakukan fungsi baik Polri atau TNI itu untuk menjaga negara dan dikatakan tegak lurus dengan negara seperti gimana? Iya. Ya yang memegang negara ini harus sadar itu salah. Kalau itu salah perbaiki. Supaya apa? Fungsi itu betul-betul sesuai dengan porsinya ada. Ya, tadi saya katakan ada pertempuran sekarang dalam abad yang sangat modern ini. Nggak ada yang kita bisa menangkan kecuali perang rakyat semesta. Kalau menurut Itu saya, fungsi teritorial itu. TNI harus berani berkata jujur, Ya. berpegang teguh pada konstitusi. Jadi kalau pemerintah ini keliru, ya ingatkan sesuai prosedur. Jadi biasanya tumpah ruah ya di lapangan. Ya insya Allah, saya berharap. Apa TNI kemudian dia mengamati atau juga tidak berani bergerak karena tidak ada perintah dari negara? Itu saya tidak tahu. Kalau itu institusi TNI lah bisa jawab. Iya. Ya Panglima TNI sekarang lah bisa jawab. Iya. Baik, kepada Pak Marwan. Ini tadi kan kita bicara tentang buruh ya, tentang Omnibus Law yang ternyata tadi diungkap Pak Marwan dan Pak Anggoni, ini di dalam undang-undang ini bukan hanya persoalan masalah tenaga kerja saja, tetapi masalah investasi dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa ya, mengkhawatirkan sehingga mereka buruh seolah berani melawan sendiri, ya tanpa dibela para aktivis dan orang-orang pintar. Ini kan kasihan, padahal itu masalah-masalah sangat besar. Nah, kecuali itu saya kepengen mungkin Pak Marwan sedikit memaparkan tentang petisi 100 itu, poin-poin dari yang dikhawatirkan juga bagaimana Omnibus Law itu. Dengan Pak Marwan. Ya, jadi petisi 100 itu tuntutannya dua. Pertama, minta lembaga terkait mulai dari DPR, kemudian DPR ke MK, MK ke MPR, itu memakzulkan, ya, memproses pelengseran Jokowi. Yang kedua, kita menghimbau, meminta kepada seluruh rakyat untuk ikut dalam barisan ini menuntut supaya pemakzulan itu benar-benar bisa terlaksana. Ini dua poin penting. Nah, tapi kita juga bilang supaya ini dimakzulkan bukan tanpa dasar. Ya, sudah sangat banyak pelanggaran pasal-pasal dalam konstitusi yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi lah Di semua bidang kehidupan. hampir semua bidang. Tadi Ciptaker sebetulnya kan itu oleh MK ditolak, ya kan? Tapi diakali dengan menerbitkan Perpu. Ini kan sudah pelanggaran jelas. Penetapan Undang-Undang APBN itu juga sama dengan Perpres. Ya. Lalu Minerba merampok aset mineral dan batubara negara itu nilainya bisa sampai antara 5 sampai 20.000 triliun. 5.000 sampai 20.000 triliun. Iya. Masya Allah. Itu hanya dari batubara saja gitu. Itu lewat apa? Perubahan Undang-Undang Minerba. Masya Allah. Kemudian kalau kita bicara sektor kesehatan misalnya, ini meliberalisasi sektor kesehatan Dan kedaulatan negara, genomnya dan itu. dan ini kan sebetulnya poin yang juga disampaikan oleh Rocky, ya, bahwa negara itu harus melindungi, mengamankan kesehatan rakyatnya. Tapi yang dilakukan adalah ini dibuat liberal, silakan nanti siapapun yang ingin berbisnis. Maka kunjungan kemarin ke Cina itu juga kan ada poin bagaimana nanti Cina itu bukan cuma kerjasama membangun farmasi, mungkin juga tidak ada di sini, mungkin juga kita langsung impor ya hasil-hasil produk Cina sekarang juga sudah banyak, ditambah lagi nanti dokter-dokternya dan sebagainya. Nah, bicara IKN juga sama. IKN ini kan sebetulnya modus pembuatannya sama dengan modus pembuatan Undang-Undang Ciptaker, dan itu dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Tapi IKN ini lolos, kenapa? Karena ada kejahatan oleh siapa? Oleh MK dan DPR, sehingga itu disahkan. Nah, sekarang sudah disahkan, lalu ngundang Cina untuk ikut mendesain, ini kan sama, lebih parah lagi nih. Harusnya kan kalau bicara Undang-Undang IKN itu sendiri, kalau ada perubahan itu dibahas dengan DPR.
Kalau nanti ada kerjasama dengan Cina, ini bisa otomatis malah Cina lah yang akan menentukan bagaimana itu nanti pembangunan IKN itu. Jadi karena itu saya kembali mengulang pernyataan di awal ya. Jokowi ini kalau saya lihat mulai dari 2014 sampai sekarang bukan bekerja untuk rakyat Indonesia. Ya, saya khawatir beliau ini bekerja untuk kepentingan Cina. Jadi nggak keliru kalau Rocky bilang dia menjual negara ya? Ya, saya kira seperti itulah ya. Ini kan penilaian boleh ya. Dan fakta di lapangan menunjukkan seperti itu. Kasat mata banget. Ya, nah seperti tadi saya bilang nikel itu kan habis kunjungan 15-16 terjadilah investasi pembangunan smelter yang 90% itu adalah dari Cina. Jadi jangankan kita bicara teknologi dan juga investasinya, TKA-nya sendiri pun mayoritas itu adalah dari Cina dan bayar gajinya di Cina misalnya. Dengan 3 ke 4 kali lipat harga gaji lokal. Nah, seperti itulah situasinya. Nah, karena itu kembali tadi pertanyaan awal, petisi itu ini penting untuk kita mengajak rakyat ya, karena memang DPR sama Jokowinya sendiri sudah tidak bisa diingatkan. Ya, dengan petisi itu kita berharap rakyat paham apa masalah. Negara ini sudah dalam kondisi darurat, sudah akan digadaikan dan nanti akan dikuasai oleh Cina dan komunis. Kita tidak mau itu terjadi. Kita tidak mau nanti anak cucu kita itu menjadi orang-orang yang bekerja untuk kepentingan Cina dan komunis itu gitu. Maka mari kita lawan. Oke, Ya, betul. saya kira begitu. Ya. Ya. Saya izin ke Jenderal Saya minta izin duluan ya. Harto ya. Duluan, Pak. Oh, Ada acara. Oke. Mohon maaf. Makasih Bang Parapan. Kita juga mau jalan nih. Iya, bentar. Iya. Makasih ya. Pak Harto, ini kan bolak-balik kita ngomong perlawanan-perlawanan ya, termasuk people power, ada petisi 100 segala macam, ini nanti tanggal 10 Agustus segala macam. Nah, belajar dari pengalaman 98, saudara sekalian, Letnan Jenderal Soeharto ini dulu Komandan Korps Marinir, yang tahun 98 jasanya luar biasa besar lah, sama mahasiswa demonstran relatif lebih friendly gitu kan ya, perintah Pak Harto begitu tadi. Nah, saya mau tanya 2 hal. Pertama, apa kunci sukses gerakan 98 waktu itu? Yang pertama. Yang kedua, mungkin nggak sukses 98 diulang hari-hari ini? Monggo, silakan. Kalau boleh saya katakan sukses tahun 98 itu adalah bagaimana komunikasi kita yang berjalan dengan kaum milenial pada waktu itu. Kita itu siapa? Kita, jadi Militer. kita militer dengan para milenial kita, adik-adik kita, anak-anak kita di mahasiswa. Ada komunikasi? Sangat ada. Sebagai contoh saya katakan, kalau lagi bergerak pada waktu itu, UI itu kalau jaket kuning dari Fakultas Kedokteran berangkat dipimpin oleh sama Pak Haryadi Darmawan. Oh, rektornya ya? Mas Harto, aku gerak ini. Lanjut Pak, kita lawan. Oh, Masya Allah. Ini yang sekarang saya tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Karena TNI ini dilemahkan, lebih lemah daripada polisi. Yang itu saya katakan lebih lemah. Nah, kalau menurut saya kita harus hidupkan. Nah, sekarang orang yang menghidupkan, orang yang masih berjiwa seperti itu. Contohnya Mayor Jenderal Kunto Arif. Oh iya, Pangdam Siliwangi. Iya, itu dikebiri, ditaruh sana. Kenapa? Karena memang pemerintah tidak ingin seperti itu. Oh. Siapa pemerintah, nggak usah ngomong lagi siapa. Oke. Iya, siapa tahu. Itu satu Ya. kuncinya kita. Terus kedua, tadi berapa tadi? Mungkin nggak? Kalau itu kan salah satu kunci Iya. suksesnya. Iya. Mungkin nggak sekarang kita ulang lagi sukses itu. Sangat Apa mungkin. saja yang harus dilakukan? Sangat mungkin. Kalau menurut saya 10 November itu mari kita 10 satukan. Agustus. 10 Agustus. Mari kita satukan lagi tuh. Anak-anak kita, mahasiswa kita, rakyat kita, kaum buruh kita satukan kembali. Dan satu hal, TNI jangan ragu-ragu. Ayo turun. Karena kalau kamu ragu, kamu jauh dari rakyat, tugasmu nggak benar. Nah itu ya Pak. Jadi mungkin, kenapa saya katakan mungkin? Pada waktu tahun 98, itu situasi tidak separah seperti ini. Ya kan? Rakyat kita mau cari beras dimanapun ada, mau cari makan dimanapun ada, sama dari Sabang sampai Merauke harganya sama. Kurang lebih sama. Di sini sekarang mau cari, Bang. Mari coba ke
ke daerah, makan ubi. Ini satu saya bilang. Jadi sangat mungkin, keadaan ini sangat mungkin. Dan harus digelorakan semua. Jadi tanggal 10 saya benar kalau bisa turunnya rakyat bersama dengan turunnya ABRI. Nggak usah lama-lama, 3 hari aja lumpuh. Ya, walaupun kita pakai tongkat. Walaupun kita pakai tongkat, iya kan? Itu aja. Oke, Mas Narko, Pak Harto ini optimis banget ya. Saya ingin kasih ilustrasi kondisi yang saya tahu ya tentang tentara aktif. Ada teman kita yang anaknya catar dicoret. Sudah masuk 20 besar. Tahun ini dicoret di nomor 20 besar hanya karena ibunya ketahuan orasi-orasi. Suaminya TNI aktif gitu loh. Dan setelah itu dia tahu bahwa banyak yang susulan-susulan yang nilainya, akademisnya, fisiknya segala macam di bawah sang anak. Nah, si ibu ini otomatis anggota Persib kan? Ya. Dipanggil sama pimpinan suaminya. Ibu, kenapa menjadi musuh negara? Kenapa? Jadi orang yang berbeda dengan kekuasaan, dengan Jokowi itu bahkan tentara aktif pun mengatakan itu musuh negara. Pribon, Mas Narko. Kalau cerita itu benar ya, Benar, Pak Mas. Edi. Benar, Mas. Yang pertama, si komandan itu Oke. memang udah dicuci otaknya oleh rejim yang punya pandangan sempit seperti itu. Kalau ada orang beda pendapat, dibilang musuh negara. Ya mungkin saya ini juga sama Pak Harto dibilang musuh negara. Saya ini mencintai negara saya ini. Karena mencintai inilah kita bergerak seperti ini. Karena takut negeri ini terjual sama asing, terutama asing. Dan jangan sampai jadi negeri komunis. Karena nuansa kehidupan komunis di Indonesia ini sudah nyolok. Sudah nyolok. Kalau ditanya memang mana komunis itu? Nggak ada yang ngaku satupun. Jadi saya bilang itu adalah kebiadaban dari komandan yang bersangkutan. Tapi si suami pun sempat dilempar ke Papua loh, gara-gara istrinya aktif. Ya itu saya bilang. Ketidakadilan yang terjadi di negara ini kondisi sekarang. Dan kelemahan TNI saat ini. Dan dengan kondisi seperti itu, apa harapan Pak Harto tadi bisa bahwa ayo TNI kita bersama rakyat bla 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 gitu? Mungkin Insya Allah saya harus optimis. Saya berharap bisa. Iya. Tapi paling tidak apa yang telah disampaikan Pak Antoni, Pak Marwan tadi tentang materi-materi pelanggaran konstitusi itu, dan bahkan sudah mengatakan Pak Marwan Putri 100 itu sudah mengendaki pemakzulan. Tapi menurut Pak Harto dan Pak Narko, memang apa TNI melihatnya seperti itu ya? Artinya ya ini sudah memang harus dimakzulkan. Kalau bicara TNI yang nggak berani dong ngomong itu kan badan. Itu orang-orang yang ada dalam kelompok yang menulis petisi itu ya berpandangan seperti itu. Bener banget yang dibilang oleh Pak Marwan tadi. Makanya kita membuat petisi itu. Dan memang di dalamnya itu kan perpaduan segala elemen masyarakat, termasuk purnawirawan TNI. Maksudnya TNI baik yang purnawirawan ataupun aktif melihat seperti ini mestinya kan berpihak kepada keinginan dan keamanan rakyat ini. Harusnya. Faktanya banyak yang otaknya udah keracunan duit. Oke, kita balik ke topik awal ya. Ini juga menjelang tutup saya kira ya. Jadi kalau Rocky Gerung, ini makin menarik Pak Jenderal ya, dua Pak Jenderal ini. Ternyata pasca bicara Rocky kan dia ya, bukan Jokowi ya. Dia bajingan tolol dan pengecut itu. Rocky mendapat dari kekuasaan ya, mendapat banyak hambatan. Kemarin di UNER dibatalkan ya. Lalu di mana dilarang segala macam, tapi terus menggelinding. Sekarang kita dengar dia ada di Klaten, pasti menggelinding lagi. Apakah ini bisa jadi bahan baku untuk menjelang 10 Agustus nih sebagai penutup? Boleh saya nilai itu dua. Oke. Jadi pantas kalau dikatakan dia bajingan, dungu dan aneh. Dan kalau dia waras, dibiarkan itu. Suaranya. Tapi sekarang diambil, yaitu bagian daripada bajingan, dunguan dan lain-lain itu. Iya. Saya tidak tahu. Biarkan orang waras itu menyebarkan kewarasannya. Biarkan. Dan saya mengharapkan dia menyebarkan kewarasannya itu di institusi ABRI, TNI. Kasih tahu adik-adik kita. Kita undang Rocky ya. Ini sekarang.
Jangan cuma karena disiplin, jangan cuma kita pakai sabta marga apa bukan. Itu salah kalau kita justru mengikuti itu salah. Kita tidak sabta margais. Dengarkan itu dan lakukan itu. Do it. Jangan lagi tunggu-tunggu. Ya kan? Karena kita kan diajarkan dari dulu itu ya, apa ini? Give example and be an example. Yes. Setuju. Beri contoh dan Jadilah jadikan contoh. dirimu contoh. Iya. Jangan takut lagi. Mantap. Mas Pak Narko kasih closing statement, monggo. Pernyataan penutupnya apa? Monggo silakan. Saya berharap pemerintah dengan seluruh jajaran dan aparatnya membuka komunikasi dengan rakyat, dengarkan aspirasi rakyat. Ikutin maunya rakyat karena Anda diangkat dan digaji oleh rakyat. Yes. Ya. Kalau kemudian rakyat marah karena Anda tidak mendengarkan suara rakyat, wajar saja. Wajar saja. Karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Anda itu sebetulnya hanya pelayan rakyat. Terima kasih. Oke, Mas Om Lim silakan ditutup. Ya, saya kira kita dengan mengucap bismillah ya, apa yang diniatkan rakyat, para buruh dan semua lapisan masyarakat dan tokoh untuk berharap tanggal 10 itu memang permintaan dari buruh itu dalam hal ini adalah pembatalan Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Tetapi mereka sendiri tidak yakin, sehingga apabila tidak disetujui, mereka mengatakan kita tidak boleh balik kanan. Iya. Artinya kalau tidak bisa memenuhi, berarti harus dilengserkan. Iya. Saya kira itu akan memenuhi dari apa itu Iya. keseluruhan dari permintaan itu. Oke. Jadi itu Bung Edi. Sip. Jadi pesannya dari para senior kita ini bahwa TNI please banget ya. Kembalilah jati diri sebagai tentara rakyat, ge. Iya. Boleh saya nambah, Pak? Oke, monggo. Ya. Persoalan di sekarang ini di Republik ini adalah persoalan bersatunya oligarki politik sama oligarki ekonomi. Oke. Saya hanya ingin menyampaikan kepada oligarki ekonomi. Oke. Anda makan dari air daripada makanan bumi Indonesia. Anda minum air Indonesia. Anda kaya dari Indonesia. Tapi kalian udah tidak usahlah berpaling atau berkiblat lagi ke tanah leluhur. Kuno itu. Kuno. Inilah kampungan tanah itu. Kampungan itu. Kampungan itu. Kuno atau nggak tahu diri, Pak? Iya. Kuno atau nggak tahu diri? Kembali ke sini. Iya. Saya ambil contoh, saya bilang. Mentor saya, Pak Kwik Yandi, mengajarkan saya nasionalis seperti apa. Oh iya. Saya mendapatkan itu tadi dari Antoni mentor junior saya, Pak Iya. Antoni Budianto, mengajarkan saya seperti itu. Pak Lius Sumkarisma almarhum mengajarkan seperti itu. Jadi kalau masih sekarang berpikir dia harus menoleh ke daratan Tiongkok itu kuno, Kampungan. Ayo balik, mari kita bangun sama-sama ini. Indonesia ya. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mas Om Lim cukup? Ya, cukup. Oke. Oke, saudara sekalian, demikian obrolan kami satu persatu tadi meruduli ya, melarikan diri lebih awal. Profesor Antoni ada perlu yang lain dan Bang Marwan, tapi kita masih bersamai dengan dua jenderal kita sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ingin Indonesia yang lebih baik ke depan untuk anak cucu kita ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.